Halo, saya Lisa Artiana dan selamat datang kembali di channel saya. Untuk Anda yang tidak sengaja mampir di channel ini, selamat, Anda terjebak. Garing ya. Oke, baik. Ini video yang saya buat dengan sama sekali tanpa perencanaan. Tadi saya baru pulang dari warung, tiba-tiba saya kepikiran, mungkin saya mau ngobrol ngalir ngidul, tapi mudah-mudahan jelas ngalir atau ngidulnya. Maksudnya jelas tujuan obrolannya. Apa yang ingin saya obrolkan hari ini? Oke, jadi saya sering sekali mendapatkan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang sering muncul, khususnya dari adik-adik, ya, karena saya sudah kakak-kakak ya, atau tante. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana sih caranya menjadi pengajar BIPA, begitu? Bagaimana cara menjadi pengajar BIPA? Apa yang harus dipersiapkan? Saya harus melakukan apa untuk menjadi seorang pengajar BIPA? Saya harus punya kemampuan apa saja untuk menjadi pengajar BIPA? Dan selanjutnya bagaimana mengawalinya? Dan lain-lain ya. Jadi pembicaraan saya kali ini seputar itu. Kalau kepanjangan mungkin nanti akan dibuatkan beberapa segmen, tetapi untuk segmen pertama kali ini saya mau menjawab dulu pertanyaan tentang bagaimana sih untuk menjadi seorang pengajar BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan bagi kalian yang belum sama sekali tahu apa itu BIPA, bahkan ingin tahu atau bahkan belum tahu apa itu BIPA, nanti deh saya buatkan video lainnya ya, karena nanti kecampur-campur jadi bingung, jadi pusing. Saya perlu minum sebentar. Baik, baik. Sampai di mana tadi? Ya, tentang bagaimana cara menjadi pengajar BIPA. Saya dari pertanyaan itu biasanya ada pertanyaan turunan lagi nih. Dari pertanyaan itu dipecah lagi, kemampuan apa yang harus saya miliki? Apakah saya harus berlatar belakang pendidikan bahasa Indonesia atau mengambil jurusan bahasa Indonesia ketika saya kuliah dulu? Apakah saya harus menguasai bahasa asing, bahkan beberapa bahasa asing, ya? Atau apakah saya atau bagaimana kalau misalnya saya tidak punya keterampilan mengajar begitu? Apakah saya bisa menjadi pengajar bahasa Indonesia? Jawabannya antara ya atau tidak. Artinya begini, apakah saya harus mempunyai latar belakang pendidikan bahasa Indonesia ketika saya kuliah untuk bisa menjadi pengajar BIPA? Jawabannya ya. Tetapi itu yang idealnya. Artinya kalau kalian berasal dari atau berlatar belakang pendidikan bahasa Indonesia ketika kuliah, minimal S1 misalnya, itu akan sangat ideal. Minimal seharusnya tidak lagi diragukan kemampuan kalian dalam hal pengetahuan terhadap pengetahuan tentang bahasa Indonesia, pengetahuan tentang cara mengajar atau pedagogiknya ya. Oleh karena itu idealnya memang berasal dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia begitu. Atau minimal dari jurusan bahasa Indonesia meskipun bukan pendidikan. Atau mungkin minimal dari jurusan pendidikan meskipun bukan bahasa Indonesia. Yang 2 poin tadi lumayan ideal ya. Kalau saya bilang yang pendidikan bahasa Indonesia itu ideal banget, tapi kalau ini lumayan ideal karena yang satu cuma pendidikannya doang, yang satu cuma bahasa Indonesianya doang. Tetapi jangan berkecil hati kalau memang tidak berasal dari pendidikan bahasa Indonesia, karena toh yang berasal dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia pun belum tentu bisa menjadi pengajar BIPA yang sangat mumpuni atau memadai begitu ya. Karena ini berkaitan juga dengan minat, misalnya, sebenarnya saya dari pendidikan bahasa Indonesia, tetapi ketika mengajar saya sebenarnya lebih suka menjadi pengajar bahasa Indonesia untuk orang Indonesia misalnya. Tidak masalah ya. Kemudian juga
ternyata mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing tidak semudah itu, sehingga meskipun saya berlatar belakang pendidikan bahasa Indonesia, ternyata tidak semudah itu. Meskipun pada saat ini sudah banyak kampus-kampus yang memiliki jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu punya mata kuliah BIPA di dalam perkuliahannya. Minimal ada di salah satu semesternya begitu ya, meskipun tidak dari awal banget. Nah, tetapi kalau kalian bukan berasal dari pendidikan bahasa Indonesia, misalnya nih, kita pecah dulu ya. Misalnya kalian dari berlatar belakang jurusan pendidikan. Misalnya kalian dari IKIP atau IKIP udah lama banget ya. Misalnya UNJ, UNM, UNY, misalnya itu kan UNP, Universitas Negeri Padang. Kalau kalian berasal dari jurusan itu, kampus-kampus yang memang dipersiapkan untuk menjadi seorang pengajar begitu ya. Setidaknya kalian punya pengetahuan tentang keterampilan mengajar, tentang dasar-dasar ilmu pedagogik begitu ya. Bagaimana cara mengajar, keterampilan yang harus dimiliki, begitu bagaimana cara menyusun bahan ajar, menyusun kurikulum, dan lain sebagainya. Itu modal yang sangat penting dan akan sangat digunakan ketika kalian menjadi pengajar BIPA. Atau kalau kalian berasal dari jurusan bahasa Indonesia tapi bukan pendidikan, misalnya sastra Indonesia atau linguistiknya begitu, ya tentu saja itu pun sangat bagus, menjadi modal yang sangat besar karena kalian sudah punya pengetahuan bahasa Indonesia. Jadi, lalu mungkin ada pertanyaan, Liz, kita kan semua orang Indonesia ya, bisa ngajar, artinya kita bisa berbahasa Indonesia. Sementara ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing, itu kita diharapkan mempunyai pengetahuan yang lebih luas lagi atau lebih dalam lagi ketimbang hanya sekadar sebagai seorang penutur jati saja begitu. Kita harus tahu mengapa struktur bahasa Indonesia ini seperti ini. Kita sudah punya bekal itu dan harus punya bekal pengetahuan tentang bahasa kita. Bagaimana kita mau mengajarkan bahasa Indonesia kalau kitanya sendiri masih bingung, ini D-nya dipisah atau disatuin, kan tidak masuk akal begitu ya. Jangan menjerumuskan mahasiswa atau siswamu di masa depan. Itu intinya. Oke, jadi itu ya tadi kalau punya latar belakang pendidikan bahasa Indonesia atau jurusan pendidikan itu bagus. Jurusan bahasa Indonesia tapi bukan pendidikan itu bagus. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau saya bukan berasal dari jurusan bahasa Indonesia, saya sama sekali bukan berasal dari jurusan bahasa apapun. Bukan juga dari jurusan pendidikan, begitu ya, atau tidak punya dasar ilmu atau keterampilan mengajar. Bisa, tetapi akan sangat berat, ya. Dan itu akan nyambung ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa yang kalau kalian punya pertanyaan lanjutan, yaitu apa yang harus pertama kali saya lakukan untuk menjadi seorang pengajar BIPA, maka jawabannya adalah yang pertama kali harus kita lakukan untuk menjadi seorang pengajar bahasa Indonesia adalah belajar tentang bahasa Indonesia dan belajar tentang cara mengajarkan bahasa Indonesia. Oke, jadi kalau teman-teman ingin menjadi pengajar BIPA, tapi bukan berasal dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia, bisa tentu saja. Tetapi hal yang harus kalian persiapkan jauh lebih banyak ketimbang atau daripada teman-teman yang memang berasal dari pendidikan bahasa Indonesia. Ya logis saja begitu ya, masuk akal karena toh yang berasal dari pendidikan bahasa Indonesia ini sudah punya dasar di perkuliahannya begitu ya. Tetapi kalian atau teman-teman yang memang berasal dari jurusan lain tapi berminat untuk menjadi pengajar BIPA, tentu saja kalian tidak bisa egois dengan bermodalkan saya kan penutur jati bahasa Indonesia. Minimal saya tahu bagaimana cara berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Tidak semudah itu, Bulgoso. Karena bukan berarti tidak mungkin atau bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi lagi-lagi akan ada banyak hal yang harus kalian persiapkan. Pertama, mengapa ya tentu saja itu sudah semestinya begitu. Tetapi kalau mau dijawab mengapa,
Pertama, karena itu akan menjadi modal kalian. Bagaimana mau mengajarkan bahasa Indonesia kalau kaliannya sendiri tidak punya kemampuan mengajarkan bahasa Indonesia. Kedua, jangan sampai, ini yang mungkin bagi saya ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita justru menjadi atau menjerumuskan siswa kita ke dalam jurang ketidaktahuan mereka tentang bahasa Indonesia yang sebenarnya. Meskipun pada perjalanannya mereka nanti akan belajar bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa slang, bahasa Indonesia dengan berbagai dialek, tetapi di awal mereka tentu harus diberi pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Jadi itulah mengapa alasannya seperti itu. Dan gini ya, yang harus ditanamkan juga oleh seorang pengajar BIPA adalah beban, bukan, kalau kita berbicara beban kesannya mengerikan ya, tapi kehormatan, suatu kehormatan bagi kita untuk bisa menjadi salah satu representasi orang Indonesia di depan orang asing, representasi langsung orang Indonesia di depan orang asing dari aspek kebahasaannya, begitu ya. Jadi ketika kita punya pengetahuan yang sangat baik tentang bahasa Indonesia, punya kemampuan mengajarkan bahasa Indonesia dengan sangat baik, punya pengetahuan budaya, kemudian dilengkapi juga dengan sikap kita yang memang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia, itu jauh akan sangat memberikan kesan yang sangat baik dan lengkap, begitu ya, tentang Indonesia itu seperti apa. Jadi bukan hanya bahasanya, bahwa oh ternyata bahasa Indonesia bagus ya, oh ternyata seperti ini bahasa Indonesia, oh ternyata orang Indonesia menyenangkan, buktinya guru saya juga menyenangkan orangnya, dari sikap dia, dari tata cara dia berbicara misalnya, itu semuanya bagus sekali, begitu ya. Jadi kemampuan berbahasa, kemampuan cara mengajarkannya, apalagi kalau dilengkapi dengan aspek-aspek lainnya, itu akan sangat baik jika kita miliki, dan itu akan membuat kita menjadi, saya pikir, menjadi pengajar bahasa Indonesia yang ideal bagi penutur asing, begitu ya. Selanjutnya adalah yang sering ditanyakan, bagaimana sih cara mengajarkan bahasa Indonesia itu? Apakah kita harus menguasai bahasa asing, begitu ya? Karena kan kita berhadapan dengan siswa yang notabene orang asing, begitu. Apakah kita harus bisa berbahasa asing? Lagi-lagi saya berpendapat bahwa yang paling ideal adalah kalau kita mampu berbahasa asing itu akan sangat bagus. Tidak ada yang rugi atau tidak ada yang salah atau tidak akan menjadi sia-sia manakala kita bisa berbahasa asing. Baik itu untuk digunakan sebagai pengantar atau bahasa pengantar ketika mengajar, baik itu untuk bisa berkomunikasi dengan siswa di dalam maupun di luar kelas, baik itu kalau misalnya kita ditugaskan di luar negeri di sebuah lembaga misalnya, ketika kita berkomunikasi dengan dosen-dosen lain yang ada di lembaga tersebut di luar negeri, maka bahasa asing itu akan sangat membantu kita, begitu kan? Nah, tetapi yang berkaitan langsung dengan persoalan atau dengan dalam konteks kita mengajarkan BIPA atau bahasa Indonesia itu ada dua, biasanya secara umum para pengajar bahasa Indonesia itu atau pengajar BIPA itu punya dua pandangan. Pertama, ada yang, atau ini berkaitan dengan metode. Ini nanti akan kita bahas di yang lain deh. Ini ada banyak sekali video yang harus dibuat kalau begitu ya. Karena begini, ada yang namanya direct method atau metode langsung. Itu adalah metode yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya bahkan pada pertemuan pertama. Ya. Jadi kalau ada yang, saya sering sekali ditanya, nanti kamu gimana dong ngajar bahasa Indonesia kepada orang asing? Kalau kamu misalnya nggak ngerti bahasa Jerman, tapi kamu ngajar orang Jerman, pada pertemuan pertama kamu ngajar pakai bahasa apa? Saya bilang, saya langsung pakai bahasa Indonesia. Loh, yang lain langsung nanya lagi, emangnya bisa? Ya bisa, dengan metode langsung itu bisa, gitu ya.
Jadi orang yang menggunakan metode langsung itu biasanya orang-orang yang berpikir bahwa atau pengajar yang berpikir bahwa saya atau siswa sebaiknya langsung diperkenalkan dengan bahasa target, karena dengan itu siswa bisa langsung terpacu untuk berusaha mengerti bahasa target yang sedang mereka pelajari seperti itu. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sebaiknya saya menggunakan bahasa asing atau bahasa yang dipahami oleh si siswa tersebut, apalagi kalau bisa pakai bahasa pertama mereka ya, bahasa ibu mereka, itu akan lebih memudahkan siswa untuk menangkap konsep-konsep atau materi yang disampaikan kepada siswa oleh si dosen atau oleh si pengajarnya begitu. Itu memang bagus jika siswanya atau umumnya cara seperti itu atau bahasa asing yang digunakan sebagai bahasa pengantar di dalam kelas itu biasanya lebih efektif digunakan jika siswanya homogen atau benar-benar berasal dari satu negara yang sama atau sama-sama semuanya memang bisa menguasai satu bahasa asing yang digunakan oleh si guru. Tapi kalau heterogen dan semuanya tidak masing-masing punya bahasanya sendiri-sendiri begitu, maka ya sulit juga kalau misalnya dosennya hanya memilih salah satu bahasa asing untuk bahasa pengantar. Seperti itu. Oke, di bagian itu nanti dijelasin lagi deh. Jadi intinya seperti itu. Bahwa apakah kita perlu menguasai bahasa asing? Idealnya iya. Semakin banyak bahasa asing yang kalian kuasai, itu akan semakin bagus. Tetapi kalaupun tidak punya, ya itu baik juga, tidak masalah, karena kan yang paling utamanya bahasa Indonesia begitu ya. Tetapi tentu saja itu akan mungkin ada kalanya kalian akan merasa kesulitan untuk ketika mengajar, karena ada kalanya ketika kita sudah mentok atau stuck begitu ya, mau mengajarkan satu konsep misalnya tentang tata bahasa atau tentang budaya, maka kemampuan berbahasa asing kita itu yang tentunya dipahami oleh siswa akan sangat membantu begitu ya. Baik, video ini terlalu panjang sepertinya, oleh karena itu untuk pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana sih cara mengajarkan bahasa Indonesia atau bagaimana sih menjadi pengajar bahasa Indonesia itu seperti apa begitu, akan saya lanjutkan nanti di bagian berikutnya ya. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini atau topik ini, silakan ke teman-teman tulis di bagian komentar di bawah. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya atau hal yang saya ketahui. Dan nanti kedepannya juga kita akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan BIPA atau mungkin lebih banyak lagi, tergantung saya mau moodnya kayak gimana. Nggak boleh kayak gitu. Baik, kalau begitu terima kasih sudah menonton video yang sangat tiba-tiba ini. Terima kasih, sampai jumpa, sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.